dasar membuat poster. Nah, pada dasarnya membuat poster itu kita memerlukan beberapa hal ya untuk dijadikan dasar membuat poster. Poster merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan. Ingat ya. Jadi inti dari membuat poster itu adalah untuk menyampaikan pesan. Tidak hanya menampilkan gambar yang menarik, warna yang menarik, atau tulisan yang singkat, tetapi poster ini harus bisa menyampaikan pesan yang dimaksud ya. Baik, selanjutnya isi pesan pada poster biasanya menggunakan kalimat yang singkat tapi menarik ya, dan menggunakan gambar yang menarik juga. Nah, di sini bagaimana sih cara menyampaikan pesan itu dengan kalimat yang sesingkat mungkin tapi jelas ya. Jadi kalimat dalam membuat poster itu tidak bertele-tele. Bisa kalian bayangkan kalau misalkan kalian melihat sebuah gambar atau poster tulisannya sangat panjang sekali, itu tidak akan menarik perhatian orang banyak, apalagi yang berlalu lalang hanya untuk cuman lewat. Misalkan ya, di pinggir jalan tuh banyak sekali gambar-gambar yang berisikan iklan suatu produk atau misalkan tentang COVID-19 ya, yang sekarang lagi hit atau memang lagi terjadi virus ya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri juga ya. Adanya virus COVID-19 atau COVID-19 itu membuat banyak sekali pamflet atau ya termasuk poster itu ya, pemberitahuan ya untuk khalayak, untuk masyarakat luas ya, bahwa kita harus benar-benar menjaga kebersihan agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Nah, biasanya ya, poster itu merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan, tadi sudah ya, jadi jangan lupa. Dan juga poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan. Ya, mempromosikan pertunjukan. Misalkan promosi pertunjukan tari, ya, promosi pertunjukan film, atau misalkan promosi pertunjukan kalau ada pentas seni di sekolah-sekolah, itu selalu ada posternya ditempel di sekolah-sekolah ya. Nah, itu merupakan bagian dari poster. Baik, Ibu lanjutkan ya. Konsep membuat poster yang pertama, menentukan topik serta tema yang akan digunakan pada poster. Sebelum kita membuat poster, apa sih yang harus pertama kali kita pikirkan? Tentu saja yang pertama adalah menentukan topik dan tema yang akan digunakan pada poster. Hal ini bisa dijadikan acuan ya untuk membuat poster pertama kali. Contoh misalkan, topik yang akan kalian ambil adalah temanya tentang kebersihan. Kebersihan ini luas, ada kebersihan lingkungan ya, ada kebersihan di masyarakat. Nah, contoh kalian akan membuat kebersihan di lingkungan rumah misalkan ya, temanya. Nah, kalian bayangkan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah poster dengan tema kebersihan yang ada di lingkungan rumah. Kita perkecil lagi nih, kebersihan di lingkungan rumah apa? Misalkan sekarang lagi musim hujan. Oh iya, musim hujan itu kita harus berhati-hati dengan nyamuk Aedes aegypti misalkan ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Berarti kalian udah berimajinasi nih bagaimana ya, gambarnya, tulisannya, apa saja yang dibutuhkan.
ya. Nah, di situ kita sudah bisa membayangkan apa saja yang harus dibersihkan. Contoh, harus membuang tempat-tempat yang tidak berguna, misalkan botol-botol atau tempat-tempat di luar rumah yang bisa menampung air hujan. Nah, menguras bak mandi, ya. Nah, itu gambarnya nanti silakan kalian bayangkan, dan tulisannya juga harus sesingkat mungkin kalau bisa, dan gambarnya juga harus menarik mungkin ya, dengan warna yang mencolok silahkan ya. Itu yang pertama ya, harus memiliki atau menentukan topiknya dulu ya, topiknya apa, terus temanya ya dipersempit. Nah, terus kalian bayangkan gambar apa saja yang diperlukan. Misalkan kalian baru di situ berilustrasi, berimajinasi, gambarnya boleh terserah mau pakai gambar apa, kartun misalkan ya, nanti ya boleh, kan sudah ibu ajarkan yang di semester pertama ya, di situ ada menggambar kartun. Nah, baik, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan komposisi desain yang akan digunakan poster. Komposisi desain itu ya rancangan yang akan dibuat pada sebuah poster. Itu biasanya kan ada gambar ya, tulisan, terus dikomposisikan antara gambar dengan tulisannya agar bisa menarik perhatian masyarakat luas ya. Nah, ini juga salah satu fungsinya ya. Jadi desain itu diperlukan untuk menggambar poster. Kita perlu konsep-konsepnya nih. Yang pertama ada tema, yang kedua itu desain. Oh, desainnya mau dibikin seperti apa? Apalagi kalau misalkan kalian mau menjual produk, kalian bisa berdiskusi dengan keluarga yang sama-sama membuat produk tersebut, atau misalkan kalian ini mau bikin produk sendiri nih dengan desain sendiri, nih desainnya seperti ini, boleh ya. Posternya mau berbentuk seperti apa silakan. Terus gambarnya kalau bisa berkesinambungan dengan kalimat yang digunakan ya, harus sinkron, jangan sampai nanti kalimatnya misalkan contoh, jagalah kebersihan lingkungan, tapi gambarnya misalkan orang lagi membeli makanan misalkan, atau yang lebih ini lagi, misalkan orang lagi membaca buku, tetapi tulisannya adalah jagalah kebersihan lingkungan. Nah, itu tidak sinkron ya. Nah, makanya komposisi desain itu yang harus dipikirkan oleh kalian. Jadi, kalau misalkan rajin-rajinlah membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Nah, baru di gambarnya itu boleh gambar buku ya. Boleh ada gambar bola dunia dengan buku. Nah, itu sinkron ya. Jadi desainnya harus dipikirkan, jangan sampai antara gambar dengan tulisan itu tidak sinkron ya. Nah, atau tidak matching kalau bahasanya yang lainnya ya. Itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, menyusun teks yang padat namun jelas maknanya. Jangan sampai nanti teksnya itu terlalu panjang sekali. Orang lain tuh susah sekali untuk melirik aja. Udah males nih bacanya gitu kan. Jadi harus melihat sekilas saja, udah tahu ini apa. Atau ada orang yang suka menjual produk atau jasa dengan membuat orang penasaran, ada tulisan tanda tanya. Itu juga bisa ya, membuat orang penasaran. Misalkan kan sekarang suka ada tulisan ya, jangan tengok ke kiri. Kadang-kadang dengan tulisan itu kita malah penasaran apa yang ada di sebelah kiri misalkan. Nah, kita bisa lihat sebelah kiri, ternyata ada salon yang baru atau ada bengkel yang baru. Nah, itu juga termasuk ya, ada poster yang membuat sesuatu yang bikin orang lain penasaran. Nah, kemudian itu ya, yang padat namun maknanya jelas. Jadi bisa orang melihat sekilas saja,
oh sudah tahu ini maksudnya apa. Nah, itu yang pentingnya ya. Yang terakhir, memperhatikan ukuran poster yang sesuai dengan tema dan topik. Boleh ini ya, memperhatikan ukuran poster. Ada ukuran poster yang kecil ya, sebesar A4 mungkin, itu bisa, tapi ditaruhnya jangan di, kalau bisa kalau di pinggir-pinggir jalan buat iklan makanan itu kan biasanya besar-besar baliho ya. Nah, karena apa? Banyak pengendara lalu lintas itu tidak akan terlalu melihat kalau ukurannya kecil. Ya, kalau misalkan yang kecil-kecil boleh kita tempel di warung-warung. Misalkan ada, saksikanlah eh, tablik akbar. Oh, peringatan Maulid Nabi biasanya ditulis di warung-warung atau di tempat-tempat umum biasanya ya. Poster itu di ditempel bisa. Kalau baliho itu bukan hanya ditempel, disimpan di tempat yang banyak orang lihat tapi besar sekali gitu ya. Itu biasanya kebanyakan sekarang menggunakan digital ya, jarang sekali orang membuat poster dengan tangan, itu jarang sekali karena sekarang udah modern ya. Nah, oke, itu tadi ya, jangan lupa konsep-konsep yang dasarnya, sekedar pemberitahuan ya. Oh ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur poster. Tadi konsep-konsep dasarnya sudah ya, Ibu lanjutkan dengan unsur-unsur poster. Nah, sebelum Ibu berlanjut ke unsur-unsur poster ya, Ibu akan menjelaskan di mana sih biasanya poster-poster itu ditempel atau ditempatkan ya. Nah, poster-poster itu ditempatkan di tempat yang banyak dilalui orang banyak atau di tempat-tempat umum ya. Kenapa? Karena kalau di tempat-tempat yang tidak umum atau tidak begitu ramai dengan orang banyak, tujuan dari poster tersebut tidak akan tercapai ya. Misalkan poster ini mengajak atau mau mengadakan pertunjukan. Nah, di pertunjukan, sebuah pertunjukan seni tari ya, misalkan bertempat di suatu tempat. Nah, bagaimana sih biar orang banyak yang datang untuk melihat pertunjukan tersebut? Nah, makanya poster tersebut ditempatkan di tempat-tempat yang ramai ya. Kalau di tempat yang sepi, kemungkinan besar orang-orang juga tidak akan melihat poster tersebut. Nah, itu ya. Jadi ditempatkan di tempat-tempat ramai, tempat-tempat umum ya. Bisa ya kalau di kampung-kampung kita lihat di warung-warung ya. Ada tulisan kalau bilang tempelan misalkan ya, atau di tempat-tempat yang banyak dilalui oleh orang-orang banyak ya. Nah, itu. Baik, Ibu lanjutkan ke unsur-unsur poster. Yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Oke, tadi hampir sama dengan konsep ya. Jadi bahasanya harus mudah dipahami. Jadi jangan susah untuk dipahami. Ini bahasanya ini maksudnya apa gitu. Ya. Jadi yang pertama ini harus yang bisa dipahami bahasanya ya. Jangan pakai bahasa alien. Ya, jadi ya pakai harus bahasa yang benar-benar mudah dipahami. Ya, oke, yang kedua, kalimat yang digunakan ringkas dan jelas. Nah, hampir sama dengan konsep tadi, harus singkat dan jelas ya. Jangan terlalu panjang, orang juga malas untuk membacanya. Biasanya orang hanya sekilas melihat, ini gambarnya bagus, lihat apa ya? Penasaran, oke. Terus kalau bahasanya terlalu panjang, orang juga akan malas untuk membaca terlalu banyak ya. Paling usahakan harus singkat dan jelas. Oke, yang ketiga, memiliki sasaran yang jelas. Nah, ini. Jadi kalian membuat poster itu harus menentukan sasarannya. Ini sasarannya mau anak-anak, mau dewasa, atau mau remaja ya. Nah, itu harus sangat jelas. Ya, karena apa? Jangan sampai ini sasarannya nih maksudnya ini anak-anak, remaja atau dewasa, ini tidak jelas. Contoh,
ada perlombaan, misalkan ya, perlombaan, ikutilah perlombaan pentas seni ya di SMK misalkan, di SMA ya. Nah, itu berarti misalkan untuk tingkat SLTP ya, SLTA atau SD. Nah, itu berarti sasarannya adalah anak-anak dan remaja. Dewasa tidak ada ya di situ karena SD, SLTP dan SMA. Nah, itu SD, SMP, SMA berarti anak-anak sasarannya dan remaja. Berarti ibu-ibu tidak boleh ikutan di situ ya. Jadi harus jelas. Nah, kalau misalkan ikutilah perlombaan bernyanyi bertempat di SMA anu misalkan. Nah, di situ tidak dijelaskan kategorinya SD, SMP, SMP gitu. Nah, ibu-ibu ada yang mau ikutan. Bisa saja ibu-ibu ada yang pengen ikutan terus datang mendaftar. Sementara maksud dari si penyampai poster, si panitia itu tidak ada orang dewasa yang ikut. Nah, bagaimana coba? Nah, itu ya. Jadi harus jelas. Di poster itu ditulis harus jelas ya. Itu untuk pertunjukan khususnya atau bukan pertunjukan, perlombaan khususnya ya. Kalau produk ya, produk itu tidak semua produk diharuskan untuk memiliki sasaran yang jelas ya. Karena kalau makanan pastinya semuanya semua jenis umur dari anak-anak ya. Tergantung makanannya juga ya. Kalau misalkan ada susu nih produk nih. Kan ada susu bayi yang umur 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan. Nah, itu diperlukan juga ya untuk produk-produk tertentu misalkan susu. Susu formula untuk bayi itu harus dicantumkan 0 sampai 6 bulan misalkan. Jangan sampai tidak dicantumkan ternyata formula dari susu tersebut itu diperuntukkan untuk bayi atau formula dari susu tersebut diperuntukkan untuk 1 tahun ke atas. Nah, kalau tidak dituliskan di produk tersebut, maka bayi yang akan meminum di bawah 1 tahun akan sakit. Nah, itu gunanya ya. Untuk produk-produk tertentu memerlukan penjelasan yang sangat jelas untuk sasaran umur ya. Nah, kemudian unsur poster yang keempat menggunakan huruf yang menarik dan mudah dibaca. Ini tentu saja ya. Sudah pasti kalian juga bisa membayangkan kalau membuat poster tuh harus menggunakan huruf yang sangat menarik dan mudah dibaca. Yang kelima, pemilihan warna yang menarik untuk menarik pembaca. Pastikan pemilihan warna juga harus menarik ya. Coba bisa kalian bandingkan antara poster yang memiliki warna dengan poster yang tidak berwarna. Lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang berwarna. Ya kan? Otomatis mata kalian lebih tertuju pada yang lebih berwarna. Karena apa? Yaitu bisa menarik pembaca. Ya. Lalu yang keenam, kombinasikan gambar yang mendukung dengan gambar yang menarik. Itu pasti. Kombinasikan ya, gambarnya harus yang mendukung dengan temanya ya, seperti tadi konsep. Lalu yang ketujuh, terdapat tanggal batas akhir khusus untuk poster pertunjukan dan perlombaan. Nah, ini dikhususkan untuk poster perlombaan ya, harus ada batas akhir. Jangan sampai ikutilah perlombaan seni bernyanyi atau karaoke misalkan di tempat jam tanggal sekian. Nah, tanggalnya itu harus tertera. Jangan sampai tanggalnya tidak dituliskan. Kenapa? Orang lain tidak tahu kapan itu akan diadakan perlombaannya. Jadi jangan sampai nanti telat, harus ditulis pendaftaran terakhir tanggal sekian. Nah, itu ya. Ini khusus untuk perlombaan. Pertunjukan juga demikian. Pertunjukan itu harus ditulis tanggal pertunjukannya. Jangan sampai nanti pas baca, ini pertunjukannya sudah selesai.
Ya bagaimana kan tujuan dari posternya tersebut tidak tercapai. Karena banyak orang yang tidak tahu ini tanggal berapa pertunjukan seni. Misalkan pertunjukan seni teater akan diadakan pada tanggal 12, misalkan bulan 8 tahun 2021. Sementara di poster tersebut tidak dicantumkan. Nah, orang akan bertanya-tanya, kapan ini pertunjukan akan dilaksanakan? Ya. Nah, itu. Jadi harus terdapat tulisan tanggal. Kemudian yang terakhir, terdapat logo perusahaan. Ini opsional ya. Untuk beberapa produk, itu bisa dituliskan. Produk itu iklan. Iklan ya, produk. Sesuatu yang kita jual. Misalkan, Ibu contohkan aja ya. Ini contoh. Misalkan Indosat IM3. Itu di atasnya ada tulisan IM3 besar, logo Indosat. Terus ada apa lagi? Banyak sekali ya. Iklan-iklan, ada logo-logo perusahaannya. Nah, oh iya, contoh misalkan ada lagi untuk logo ini, ada perlombaan, misalkan SMP Negeri 1 Geger Bitung, ikutilah perlombaan karena lagi ulang tahun, misalkan ada mengadakan perlombaan. Nah, di situ kalian harus mencantumkan logo dari SMPN 1 Geger Bitung ya. Nah, di situ juga biasanya digambarkan atau terdapat pada poster tersebut logo SMP Negeri 1 Geger Bitung. Nah, itu untuk logo ya, opsional. Nah, siswa-siswiku sekalian semuanya ya, unsur-unsur ini tidak semuanya harus terdapat pada sebuah poster ya. Tapi paling tidak inilah unsur-unsur yang harus, beberapa unsur yang harus terdapat pada sebuah poster ya, agar kalian mendapat acuan, ini poster tuh begini, poster tuh seperti ini. Nah, itu ya. Oke, itu adalah unsur-unsur poster. Selanjutnya, di slide yang selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa contoh untuk beberapa poster. Oke. Ini adalah contoh poster ya. Ada di buku paket halaman 123 ini. Poster yang pertama. Ibu akan contohkan ini poster yang pertama. Unsur-unsur yang terdapat pada poster berikut ini ya. Yang pertama, bahasanya mudah dipahami. Baik, mudah dipahami atau tidak ya? Coba lihat oleh kalian semua. Nah, di sini ada tulisan ikutan yuk lomba foto aku anak Indonesia. Nah, itu sudah jelas. Lomba foto aku anak Indonesia. Berarti lombanya yang akan diadakan adalah perlombaan foto aku anak Indonesia. Terus kalimatnya singkat dan jelas ya. Ada singkatan jelas kalimatnya lomba foto aku anak Indonesia. Nah, itu sudah judulnya. Sasaran umur. Sasaran umur di sini sudah terlihat juga dari judul dari poster tersebut. Aku anak Indonesia, berarti umur yang diperlombakan di sini adalah anak-anak. Ya, anak-anak. Anak-anak itu bisa dari TK sampai SD ya. Nah, lalu menggunakan huruf yang menarik dan mudah dipahami. Hurufnya menarik tidak? Coba kalian lihat di sana. Di atas ada ikutan yuk. Nah, itu udah ajakan. Lomba foto aku anak Indonesia. Ya, ini besar sekali ya. Jadi sudah bisa terlihat. Kemudian pemilihan warna yang menarik. Pemilihan warnanya di sini orange. Ya. Cukup menarik lah ya. Kalau bisa dilihat ya. Kemudian kombinasikan gambar yang mendukung dengan gambar yang menarik. Oke, di sini karena kategorinya aku cinta batik, aku cinta merah putih. Di sini ada anak kecil ya, lucu sekali dua, satu pakai batik, satu pakai baju merah putih. Nah, ini ya. Ini kombinasi antara tulisan dengan gambar. Kemudian tanggalnya di sini ada ya. Ada tulisannya sepertinya di bawah ya, tempat pendaftaran, terus penyiapan foto di sini ya. Oke, kalian lihat ya. Coba kalian lihat di sini ada tempat pendaftarannya ya. Kemudian
Oke. Selanjutnya, nah di sini hanya minim sepertinya tidak tertulis ya tanggalnya. Nah ini menurut ibu sih kurang ya. Satu yang kurang. Ini usia ada. Ya yang kedua foto. Coba kalian perhatikan, silakan ya. Kalian pelajari. Kalau kalian membuat poster seperti ini, seharusnya kalian membuat tulisan paling lambat ya. Penyerahan foto tanggal berapa ditulis. Oke. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada logo dari perusahaan tersebut, ada tidak? Oke. Karena opsional di sini tidak ada ya. Oke, itu tidak apa-apa karena sudah terpenuhi ini ya. Hanya saja satu yang kurang ya di sini. Tanggal paling lambat harusnya ditulis paling lambat dikumpulkan ya. Pengumpulan ya di sini tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini dia ya. Kalian perhatikan, lucu sekali. Menarik perhatian mata. Ibu pertama kali melihat ya, sudah sangat menarik perhatian. Baik. Ini adalah contoh dari poster yang menjual sebuah produk. Tulisannya, keripik pisang matahari. Gurih, nikmat, bedengan, ya, apa nih? Bergizi. Oke. Dari yang pertama, bahasa mudah dipahami. Mudah dipahami, keripik pisang matahari, gurih, nikmat. Nah, ini ya. Kalimatnya jelas, tidak terlalu banyak tulisan ya. Sasaran umur ini sepertinya semua orang bisa makan ya, keripik pisang. Asal jangan bayi aja. Semua orang sudah tahu ini ya. Nah, anak-anak bisa makan. Apalagi dengan gula 100% asli, ini bukan gula buatan. Jadi orang-orang yang diabetes juga mungkin masih bisa makan gula ini ya. Atau ya lebih sehat lah intinya ya. Sasaran umurnya semua, mungkin hampir semua anak-anak dewasa, remaja dan ya. Yang mungkin giginya yang orang tua juga yang masih ada mungkin masih bisa ya. Oke. Menggunakan huruf yang menarik dan mudah. Ini menarik ya, tulisan mataharinya lihat. Lucu ya. Menarik. Gambar yang mendukung dengan gambar yang menarik. Nah, gambarnya ini menarik ya. Keripik pisang matahari. Nah, ini produknya. Pisang matahari. Nah, bentuknya matahari terus ada pisangnya di senyumnya. Lucu sekali. Nah, ya. Terus tanggal kadaluarsa tidak ada. Kalau ini tanggal kadaluarsa mungkin untuk kadaluarsa produk ya. Bukan tanggal tercantum seperti ini, opsional ya. Kemudian ada logo. Di sini tidak ada logo. Kemungkinan si produsennya merupakan bukan perusahaan PT atau CV yang membuat beberapa produk. Jadi hanya satu produk. Mungkin baru satu produk. Biasanya tidak memiliki logo. Oke. Nah, ini contohnya lagi. Ibu akan lanjutkan selanjutnya ya. Baik. Nah, selanjutnya ini ya, banyak sekali gambar yang kecil-kecil ya. Nah, tetapi intinya di sini kita lihat let's study from home. Ya. Ini belajar di rumah artinya ya. Yang pertama bahasanya mudah dipahami. Oke, let's study from home. Ini mudah. Ayo kita belajar dari rumah. Nah, kalimatnya ringkas dan jelas. Ya ini jelas. Ini yang kecil-kecil di sini nih. Bagaimana Bu? Kok kecil-kecil ini kalimatnya tidak begitu jelas? Ya, inti dari poster ini adalah ini. Kalau kita sempat mungkin akan kita baca ini satu persatu. Tapi kalau tidak sempat ini akan terlihat, oh ini. Kita hanya bisa melihat gambarnya ini saja kita sudah mengerti. Ya. Cuci tangan, membersihkan, jangan berjabat tangan, diam di rumah, sering-sering bersihkan tangan ya. Jangan nih memegang area wajah. Terus tutupi hidung dan mulut ya kalau bersin ini ya. Nah, yang kedua kalimat sasaran umur. Oke, ini ada gambar ini. Ini bisa dikategorikan anak-anak dan remaja ya. Lucu sekali ini gambarnya. Terus menggunakan huruf yang menarik dan mudah.
Hurufnya menarik, oke, menarik ya, mudah dipahami ini. Kemudian kombinasikan gambar yang mendukung dengan gambar yang menarik. Ini gambarnya menarik sekali anak ini, ya. Coba kalian bayangkan ini let's study from home, di sini gambarnya kakek-kakek tua renta. Kombinasinya kurang bagus. Nah, ini kombinasinya sangat bagus ya. Kemudian tanggal kedaluarsa tidak ada karena ini bukan sebuah perlombaan, bukan sebuah pertunjukan. Jadi ini hanya pamflet untuk mengajak anak-anak sekalian untuk belajar di rumah ya. Ya, tidak perlu ya tanggal ini ya. Kemudian ada logo karena ini yang meluncurkan poster ini mungkin dari pemerintahan atau tidak jelas ini ya siapa, tapi ini berguna ya. Tidak memerlukan itu ya tidak apa-apa ya. Oke. Nah, ini ya. Di sini memakai masker ya. Di sini jangan berjabat tangan. Tidak dibaca tulisannya saja kita sudah tahu. Ya. Wash your hands regularly with soap or alcohol-based hand rub. Ya, ini kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris juga kalian sudah ngerti di sini ya. Cuci tangan ya, terus dengan sabun atau dengan yang berbasiskan alkohol di tangannya ya, seperti hand sanitizer gitu ya. Nah, ini tutup mulut dengan tisu ya, atau dengan siku. Ini bacaannya seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh poster yang lainnya ya. Oke. Ibu contohkan 3 poster tersebut. Akan Ibu lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Banyak sekali jenis-jenis poster berdasarkan apa fungsi dan segala macam, tapi di sini hanya sebagian saja Ibu akan jelaskan ya, karena waktunya juga terbatas. Oke. Yang pertama adalah jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama, poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisikan layanan masyarakat seperti kesehatan atau kesejahteraan masyarakat ya. Ini contoh gambar yang pertama ya, layanan masyarakat. Tulisannya orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Ini berarti isi dari poster ini ya mengajak masyarakat luas untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, jelas di sini. Ya, ada gambarnya. Ada tangan, sampah, tempat sampah. Tulisannya orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Berarti jangan buang sampah sembarangan. Ya, ini untuk masyarakat luas. Ya, ini gambarnya menarik. Warnanya lihat oranye, kontras dengan tempat sampahnya, ada tisu dan ada tangan. Tulisannya sangat singkat ya. Singkat dan jelas. Maksudnya apa? Maksudnya sudah jelas. Orang bijak, berarti orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Ya, ini yang pertama jenis layanan masyarakat ya, poster layanan masyarakat. Oke, ini contohnya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu poster niaga. Poster niaga itu memuat penjualan atau melayani layanan jasa pada suatu produk atau perusahaan. Oke, di sini kita lihat ya. Oke. Ada sebuah poster tulisannya Master Cheese Pizza. Ini nama outletnya ya. Master Cheese Pizza. Apa sih unggulan yang ditawarkan oleh Master Cheese Pizza ini? Tentunya pizza ya. Ada tulisan Grand Opening Promo ya, Sunter berarti daerah Sunter, Grand Opening Promo. Opening berarti grand pembuka ya. Ini pertama kali buka. Ada tulisan Ruko Green Lake, ini berarti tempatnya ya, daerah Sunter. Nah, ini jelasnya. Kemudian ini promo yang benar-benar diunggulkan, yaitu buy one get one free, hanya 29K. Nah, ini agar menarik perhatian orang banyak untuk datang ke Master Cheese Pizza,
ya ada promo, jadi lebih murah, dapat satu lagi, free ya. Free itu berarti gratis, hanya 29.000. Nah, di sini untuk menarik perhatian orang banyak datang, pertama kali ini pembukaan outlet sebuah tempat makan pizza ya. Nah, ini ada tulisan grand opening promo ini ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan Jumat jam 1 sampai jam 3 ya. Berarti ini buy one get one-nya antara jam 1 sampai jam 3. Kemudian dilanjut lagi jam 6 sampai jam 9. Antara jam 3 sampai jam 6 berarti tidak ada ya. Tidak ada promo ini. Kemudian Sabtu Minggu jam 11 sampai jam 3 sore ini dapat buy one get one. Yang kedua dari jam 6 sampai jam 9. Nah, ini ya. Ini adalah sebuah poster di mana untuk menarik pengunjung datang ke grand opening, pembukaan sebuah outlet ya. Ini warnanya juga jelas ya. Ada logonya Master Cheese Pizza. Nah, ini ada logonya nih ya. Ini logonya. Kemudian tanggalnya jelas ada di sini. Kapan promonya berlangsung? Hanya 3 hari, 26, 27, dan 28. Ya, berarti tidak selanjutnya nanti ada promo yang lainnya. Ini hanya berlaku hanya 3 hari. Ya. Kemudian tulisannya jelas. Walaupun ini banyak tulisannya, ini harus jelas karena apa? Karena mungkin maksud dari si pembuat poster atau si perusahaan ya yang menjual produk ini atau si restoran ya. Ini ada jam-jam tertentu saja. Jadi dituliskan di bawah, diperinci. Ini sangat rinci sekali. Tempatnya ya, jelas. Daerah Sunter. Ini Ruko Green Lake ya, sangat jelas. Terus ini apa maksudnya? Kenapa ada promo? Karena grand opening promo. Karena ini baru buka. Ada tulisan outlet ke-20. Oh, ini berarti Master Cheese Pizza ini sudah ada di berbagai kota. Ini adalah outlet ke-20. Apa yang produk yang diunggulkan? Ya ini ya, buy one get one free, hanya 29.000. Ya, ini ada jam-jam tertentu yang mendapatkan promo. Oke, itu contoh dari poster niaga. Kemudian, jenis yang ketiga adalah poster kegiatan yang berisikan tentang kegiatan atau pemberitahuan kegiatan yang akan dilakukan. Diharapkan orang-orang tertarik untuk melihat atau datang pada acara tersebut. Kebetulan yang Ibu contohkan di sini adalah sebuah bazar, ya. Pertunjukan kesenian itu juga bisa ya. Ini termasuk poster kegiatan. Pertunjukan kesenian, seni tari atau segala macam, seni musik atau kegiatan tablik akbar itu juga termasuk poster kegiatan ya. Poster kegiatan keagamaan itu ya. Nah, di sini Ibu contohkan sebuah bazar. Oke. Kita lihat. Bazar, food and clothing. Berarti makanan dan pakaian ya kalau clothing itu ya. Nah, tanggalnya jelas di sini tanggal berapa? Tanggal 15 Mei 2016 ya ini. Dan jamnya juga jam 9 sampai jam 9 malam, 9 pagi ya. Tempatnya di mana? Di Universitas Jayabaya. Lengkapnya Jalan Raya Bogor, kilometer 28,8. Kemudian di sini apa saja sih yang ada di bazar ya? Clothing line, outdoor gear. Oh, di sini, oke, food stand ya. Mungkin di sini kan pakaian yang clothing. Di sini ada outdoor gear, modify motor contest. Di sini termasuknya ini otomotif ya. Ada modify motor contest, berarti ada kontes modifikasi motor. Di sini ada food stand, ada stand-stand makanan, food truck itu ada makanan-makanan ya yang sering di mobil-mobil gitu ya. Nah, kemudian clothing line juga yang ini ada baju-bajunya juga ya, outdoor gear, musik festival. Nah, di sini juga ada musik festivalnya yang bisa menarik perhatian orang banyak untuk datang. Oke. Guest starnya Steven Jam. Oh, oke. Di sini ada artisnya biar orang banyak yang datang.
Open registration stand. Oke, ini untuk siapa yang mau ikutan bazar, silakan untuk membuka stand ya. Ini juga ada mungkin ini ini ya. Ini tidak hanya untuk mengajak orang masyarakat luas datang ya untuk melihat, tetapi juga membuka untuk bekerja sama untuk membuka stand. Di sini boleh stand makanan ya, atau yang ikutan memodifikasi. Oh, kontes di sini ya. Ada kontes modifikasi ini ya. Tidak ya. Tidak hanya makanan. Oke. Ini ada info, silakan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ke Dandi dan Adit di sini. Oke. Nah, di sini ditulis juga di bawah nih ada M3, MACD, sepertinya ditulis di bawah ya. Ini adalah pendukung ya, pendukung-pendukung yang terciptanya acara tersebut. Mungkin di sini harus ditulis ya kalau ada bazar ya, atau pertunjukan yang sekiranya ada perusahaan-perusahaan yang mendukung acara tersebut terselenggara. Karena biasanya ini memberikan suntikan dana. Jadi vendor-vendornya harus ditulis di bawah. Jangan sampai kalian lupa. Nah, misalkan dari Indosat sudah ngasih sekian vendor dana ya, atau memberikan sumbangan tempatnya. Nah, itu harus ditulis ya sebagai ucapan terima kasih terhadap perusahaan tersebut ya. Oke. Ini adalah contoh poster kegiatan. Di sini tulisannya lumayan ya, lumayan menarik ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah poster pendidikan, yaitu poster yang berisikan informasi yang memberikan pengarahan kepada masyarakat. Ya, ini bisa di sekolah-sekolah biasanya banyak apalagi ya. Ini contohnya adalah buku adalah jendela dunia. Ini jelas sekali dan sangat singkat dan jelas tulisannya. Gambarnya ada anak-anak naik buku. Nah, di sini lihat anak-anak di atas buku. Di atasnya ada banyak sekali tulisan buku sepeda. Mungkin ini maksudnya dengan membaca buku kita akan melihat berbagai hal di dunia ini ya. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat dari membaca buku. Ini sangat menarik sekali. Apalagi ini untuk anak-anak remaja ya. Buku adalah jendela dunia, di mana kita bisa melihat dunia ini dengan hanya membaca buku. Intinya kita tidak harus, misalkan ya, banyak sekali lah pengetahuan yang kita dapat dari sebuah buku. Nah, ini adalah contoh dari jenis poster pendidikan. Ya, baik anak-anakku sekalian, siswa-siswiku, itu tadi konsep membuat poster ya, jangan lupa. Dan yang kedua, unsur-unsurnya. Unsur-unsur itu tidak harus selalu terpenuhi semuanya ya, tetapi berdasarkan jenisnya kita harus menentukan unsur mana yang cocok digunakan untuk sebuah poster. Kemudian letak dari poster juga harus kalian ingat, letaknya harus kalian tempatkan di mana, di tempat-tempat yang ramai, jangan di tempat yang sepi. Contoh kita membuat atau menempelkan poster di hutan, tidak mungkin orang yang ada yang membaca. Tujuannya untuk menarik perhatian orang banyak, yang datang bukan orang banyak, tapi orang hutan misalkan. Itu hanya bercanda Ibu ya. Nah, jadi itu tadi sekilas ya. Oh ya, jenis-jenisnya juga menurut isinya tadi sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan tentang syarat-syarat membuat poster, alat dan bahannya juga ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Ibu. Nanti kita jumpa lagi di video PJJ selanjutnya. Terima kasih.